Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Puji namanya dan salam sehat bagi kita semua. Karena kasih dan setianya, bila mana Tuhan sudah menolong kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terlebih kita akan melakukan aktivitas di sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, untuk menunaikan syukur kami, untuk mengucap syukur atas perkenanan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya ya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih, kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi kami semua. Terpuji kekal nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema hidup di hadapan-Ku dengan setia, yang terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 1-4. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tata kerajaan Israel." Daud telah belajar melalui pengalaman dan disiplin yang menyakitkan bahwa keberhasilan dan berkat Allah tergantung pada keadaan tetap berada di jalan dan kebenaran Allah. Jadi, Daud sangat mendambakan agar Salomo hidup taat dan setia kepada Allah. Namun, Salomo dan putra-putranya akhirnya gagal untuk mendengarkan seruan Daud dan berbalik dari Allah dan perjanjiannya di dalam 2 Tawaris 7 ayat 17-22. "Mengenai aku, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ingin berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Akibatnya ialah
hukuman Allah atas Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1-13. Perpecahan kerajaan Israel di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 1-33. Dan kemudian pemusnahan baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Puncak penggenapan janji Allah kepada Daud hanya terwujud di dalam Yesus Kristus di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16-18. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur untuk perenungan kebenaran firman-Mu yang kami sudah baca dan kami sudah dengar ya Tuhan. Mohon ampun dalam setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga ya Bapa, kerajaan Allah, janji Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sebab kami berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menolong dan memberkati dalam setiap kami. Terima kasih, ini doa seruan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.